Assalamualaikum Sobat Islam. Lantang Gus Nur Samsun seperti biasanya membeberkan apa yang ada dalam pemikiran untuk dibagikan agar menjadi pembelajaran untuk banyak pendukungnya. Gus Nur Samsun yang tegas dan berani menyampaikan kebenaran meski banyak yang menghujat, sebab ucapan yang dianggap sebagian orang membuka trik dan settingan dalam aksi gerebek dukun dan juga pengobatan yang orang lain lakukan selama ini di YouTube. Dan kini Gus Nur Samsun menyampaikan pernah mendengar pesan Al-Habib Bahar bin Smith bahwa kita beragama dan jangan sekali-kali berpikir agama ini untuk hidup, tetapi hidupmu untuk agama. Itulah pesan Habib Bahar bin Smith yang pernah saya dengar dan masih ingat sampai sekarang. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Saya pernah mendengarkan pesan dari Al-Habib Bahar bin Smith. Di situ saya pernah dengar pesan dari beliau, jangan pernah agama itu untuk hidup, tapi kalau bisa hidupmu itu untuk agama. Itu pesan dari Habib Bahar bin Smith. Itu yang pernah saya dengar dan sampai sekarang saya ingat terus pesan Habib Bahar bin Smith. Menghidupkan Islam, kita sama-sama menghidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Menghidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Menghidupkan negara, bukan cari hidup dari negara. Menghidupkan bangsa dan rakyat, bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat. Seperti itu. Sedangkan kita punya agama, berpakaian jubah, berpakaian sorban, ceramah pintar sana sini, tapi tujuannya hanya ingin duit dengan alasan untuk yatim piatu. Di situ saya mengkiaskan apa maksud dari Al-Habib Bahar bin Smith, dan saya cuma menjelaskan jangan pernah agama untuk hidup, tetapi hiduplah untuk agama. Karena terkadang banyak sekali orang yang mengaku habaib, kiai dan ustadz malah meminta sumbangan untuk yatim piatu, ternyata untuk perutnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu dan lebih baik hidup apa adanya, kata Gus Nur Samsun. Benar kita katakan benar, salah kita katakan salah, dan gak usah malu kita mengatakan kesalahan kalau kita memang salah. Contoh orang yang banyak bilang settingan, saya katakan settingan. Dan trik-trik saya bongkar triknya. Bahkan saya tidak malu mengatakan riwayat saya dulu sebelum saya masuk pesantren adalah orang nakal, bahkan pernah menjadi preman dan juga pengedar narkoba dan miras. Tapi senakal-nakalnya saya tidak pernah bersentuhan dengan wanita. Lanjut Gus Nur Samsun dalam video miliknya. Dan inilah ungkapan yang sama yang diungkapkan Habib Bahar bin Smith yang disampaikan Gus Nur Samsun sebelumnya, yaitu menghidupkan Islam dan bukan cari hidup dalam Islam, menghidupkan dakwah bukan cari hidup dalam dakwah, menghidupkan agama bukan cari hidup dalam agama, menghidupkan negara bukan cari hidup dari negara, menghidupkan bangsa dan rakyat bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat, kata Habib Bahar. Tapi sedangkan kita itu punya agama, berpakaian jubah, berpakaian sorban, ceramah pinter sana sini, tapi tujuannya hanya ingin minta duit, ya, beralasan untuk yatim piatu lah, ya. Ini bukan nyindir, ya, ini bukan nyindir. Karena terkadang banyak sekali orang yang mengaku habaib, orang yang mengaku kiai, orang yang mengaku ustadz,
malah meminta sumbangan, meminta uang untuk yatim piatu, santunan inilah, santunan itulah, ternyata untuk perutnya sendiri. Lah, nauzubillah min zalik. Untuk itu semoga terhindar dari sifat-sifat seperti itu ya. Jadi lebih baik kita itu hidup apa adanya. Bloko suto, kalau kata orang Jawa itu bloko suto, apa adanya lah, belak-belakan saja. Kalau kita benar ya kita katakan benar, kita salah katakan salah, nggak usah malu mengatakan salah. Kalau kita salah ngapain kita malu-malu mengakui kesalahan, kan begitu ya. Contohnya banyak sekali waktu konten-konten yang dikatakan lah, banyak netizen yang mengatakan settingan-settingan lah, saya katakan settingan ya kan. Jadi ngapain malu-malu ya. Kalau untuk trik-trik ya saya bongkar trik-triknya, saya ungkap trik-triknya, ngapain malu-malu. Bahkan saya tidak malu mengatakan riwayat saya dulu sebelum saya masuk pesantren nakal. Saya itu mantan orang nakal. Bukan cuma nakal, saya pernah menjadi preman. Bukan cuma preman, saya pernah mengedar narkoba. Saya pernah namanya miras, saya pernah namanya di diskotik. Tapi senakal-nakalnya saya tidak pernah bersentuhan dengan wanita. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.